wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi alladzina balaghu fil fadli qudwatan ulya amma sama-sama MPDI pengawas PAI Kota Semarang yang kami hormati Bapak Parjia SAK MPDI dari Ketua MGMP PAI Kota Semarang, yang kami hormati Ibu Siti Khotimah SPD tuan rumah, yang kita hormati Ketua MGMP Suprayon 11 Bapak Muhammad Agus Hanif SPDI MSI. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang mendoakan keberkahan hidup dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di alam. Demikian, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang benih hatinya, marilah kita dengarkan, kita renungkan kemah wahyu ilahi yang akan dibacakan surah Al-Fatir ayat 1 sampai 9 oleh Ananda Kensi Wistara, siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'alal malaikati rusulan uli ajnihatin husna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' inna allaha ala kulli shay'in qadir. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Siti Khotimah yang kami hormati pula Bapak Haji Muhammad Fauzin SAG MAG MPD selaku pengawas PAI Kota Semarang, dan yang kami hormati pula Bapak Parjia MPD selaku Ketua MGMP PAI Kota Semarang, dan yang kami hormati pula seluruh rekan-rekan di PAI Suprayon 11 yang pada saat ini menyempatkan hadir untuk mengikuti pertemuan rutin MGMP sekaligus halal bihalal MGMP PAI Suprayon 11. Semoga kegiatan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa membawa manfaat serta keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kenikmatan berupa sehat walafiat, kesempatan untuk berkunjung atau hadir di pertemuan MGMP yang pada saat ini bertempat di SMP Harapan Bunda, SMP IT Harapan Bunda. Mari kita ikrarkan rasa syukur kita semuanya dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, sekali lagi
Terima kasih sekali telah menyediakan tempat yang begitu nyaman untuk pertemuan MGMP PAI sekaligus melatih halal pada kesempatan kali ini. Tak lupa juga kepada terdapat keistimewaan di mana dengan silaturahim sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW akan memperpanjang usia kita, akan memperlancar rezeki kita dan manfaat-manfaat yang lain. Semoga kita termasuk ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, nanti ada beberapa informasi penting dari Bapak Ketua MPMP, Bapak Parsia MPD. Perlu panjenengan ketahui, hari ini Pak Parsia ada 3 tempat pertemuan MPMP. Safari, bukan safari politik, tapi safari dalam rangka memotivasi, memberikan informasi kepada GPI di Suprayon 11, 12, 1 dan 2. Suprayon 11, Suprayon 1 dan Suprayon 2. Kita menyempatkan hadir di satu tempat saja, kadang-kadang maju mundur, berangkat tidak. Ini Pak Parsia 3 tempat, Suprayon 11, Suprayon 1 dan Suprayon 2. Khusus tingkat profesionalitas kita ditinjau dari ucapan Imam Ghazali. Yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi, pengajar khusus yang paling istimewa. Di samping dia mengajar transfer pengetahuan, dia juga memperhatikan, memberikan sentuhan moral, mendidik dengan hati, sehingga terbentuk anak yang berakhlak dan juga berprestasi. Dia juga punya nilai plus, memperhatikan spiritualitas dari dirinya pribadi. Sebab apa? Karena kalau pribadi guru ini tidak digembleng atau tidak diasah secara spiritualitas, mungkin bisa jadi dengan kita mengistiqomahkan puasa Senin Kamis. Kemudian yang kedua, dengan meningkatkan spiritualitas kita, tidak pernah puasa tapi punya bacaan diri yang senantiasa mendoakan murid-muridnya. Atau yang lain, rutin bangun malam dan selesai bangun membawa dalam doanya seluruh murid-muridnya yang diajar. Ini pengajar yang khusus. Jadi mengasah spiritualitas pribadinya dan mengajar, mentransfer pengetahuan dan juga memberikan sentuhan moral. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ini hanya pengantar saja, nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Fauzi. Kita bisa meraba diri kita sendiri, kita sudah sejauh mana, apakah hanya mengajar transfer pengetahuan saja atau sampai ke tingkat mengasah, monggo Pak Mas Rohan, mengasah diri kita sendiri secara spiritualitas dan juga mendidik dengan hati kepada anak-anak kita semua. Monggo Pak Mas Rohan. Sehingga dari sudut pandang ini, maka kita bisa mengintrospeksi diri supaya kita bisa menjadi lebih baik. Kemudian yang terakhir kalinya, apabila dari apa yang sudah saya sampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, mari kita tetap semangat dalam menjalankan tugas, dan sekaligus ketika kita pertemuan GMP, mari kita usahakan bersama-sama menjaga kebersamaan umat kita untuk hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Fauzin selaku pengawas PAI Kota Semarang, yang kami hormati pengurus MGMP di Suprayem 11 ya Pak, dan guru-guru PAI yang pada pagi hari ini rawuh insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah beri kerahmatan, keberkahan sehingga pada kesempatan kali ini bisa hadir di SMP Harapan Bunda dalam kondisi sehat walafiat. Salawat salam tak lupa kita haturkan pada baginda Rasulullah SAW. Sambut hasanah bagi kita semuanya. Semoga kita termasuk penerus beliau sampai akhir zaman dan mendapatkan syafaatnya di kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi MC-nya Masya Allah luar biasa. Saya kalau hadir di sini seperti 2 kali nih. Alhamdulillah. Saya sendiri selaku kepala sekolah SMP Harapan Bunda mengucapkan jazakumullah khairan ahlan wa sahlan kepada semuanya guru PAI, khususnya Suprayem 11 ketika hadir di SMP Harapan Bunda itu rasanya senang gitu ya. Rasanya senang, bahagia. Kenapa Bapak Ibu? Karena apa? Guru-guru kami khususnya di SMP Harapan Bunda itu tiap tahunnya berganti-ganti. Sehingga mungkin perlu juga adaptasi, perlu juga belajar gitu. Nah, yang kecil ini kok malah dirawui, ini merupakan bentuk kesyukuran kami gitu, kebahagiaan kami ketika kemarin Ustazah Mami selaku guru PAI penerusnya Ustaz Rozak ini sekalian kami perkenalkan karena Ustaz Rozak dalam kondisi sakit sehingga digantikan dengan guru PAI kami yang baru yaitu Ustazah. Nah, ini yang kemudian terus ini ada agenda halal bihalal gitu. Kira-kira diperbolehkan atau enggak? Nah, saya sampaikan alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah silahkan bisa dipakai karena ruangan ini dipakai kalau ada pertemuan. Jadi monggo ketika MGMP PAI kalau sekiranya ada pertemuan membutuhkan tempat, kami persilahkan dengan tangan terbuka ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, mohon maaf jika dalam sarana prasarana kami masih dirasa ada hal-hal yang masih kurang dan interaksi dengan anak-anak kami mungkin pas perjalanan ada yang kurang sempat, mohon dimaafkan karena memang proses anak-anak SMP itu masih butuh bimbingan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati pengawas PAI SMP Kementerian Agama Kota Semarang, Bapak Haji Muhammad Fauzin SAG, MAG, MPD Al-Hajj insyaallah. Dan calon dokternya tinggal sidang terbukanya bukan ya? Tutup dan terbuka. Oh, tinggal Doanya. Alhamdulillah insyaallah lancar. Amin. Kepada Kepala SMP Islam Terpadu Harapan Bunda, yaitu kepada Bunda Siti Khotimah SPD yang sangat luar biasa yang telah memfasilitasi kita di PAI khususnya di Suprayem 11 sehingga tidak hanya sejuk tempatnya tapi juga insya sejuk hatinya. Terima kasih Bunda. Kemudian Ketua MGMP PAI SMP Suprayem 11 kepada saudara saya yaitu Bapak Muhammad Agus Hanif SPDI MSI. Ini yang sekarang di tingkat Kota Semarang menjadi sekretaris 2 atau wakil sekretaris.
yang saya banggakan, saya hormati, yang saya ajak berjuang. Kepada Bapak Ibu guru PAI di Suprayo 11 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu berbahagia hadir dengan fisik yang sehat dan hati yang jernih. Mudah-mudahan selalu menjadi orang-orang yang terpilih oleh Allah, diberikan keselamatan, kesehatan, kemudahan, kesuksesan, kelancaran, dan kakak yang lain. Marilah pada kesempatan kali ini, tentunya tadi sudah tercakup untuk MC yang luar biasa nih di Suprayo 11. Kita pada pagi hari ini selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya kita bersyukur padanya, sehingga keberkahan yang Allah berikan kepada kita yang sangat sempurna, tidak ada yang kurang. Karena fisik kita sempurna, kemudian diberikan kesehatan fisik, psikis kita juga insya Allah masih sehat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, kita syukuri. Nah, untuk pada pagi hari ini ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu di Suprayo 11 karena undangannya alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Tanpa undangan panjenengan saya tidak mungkin akan bisa hadir dan tidak akan mungkin akan bisa bertemu dengan panjenengan. Saya juga mohon maaf pada Pak Fauzin karena kemarin tanggal 23 April ketika pertemuan GMT di Suprayo 9 kebetulan bersamaan 3 hari Bapak ya, ada kegiatan di Jogja. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang ada. Nah, kemudian pada pagi hari ini yang perlu saya sampaikan bahwa memang untuk hari ini saya ada 4 agenda yang harus saya selesaikan, yaitu di Suprayo 11 tadi kontak-kontakan dengan Pak Sati antara Suprayo 01 atau Suprayo 2 dulu. Beliau hadir di Suprayo 1 karena yang semula jamnya 13.00 dimajukan jam 12:15, sehingga setelah sholat zuhur persis langsung mulai, sehingga nanti bisa berbagi di Suprayo 02. Karena saya harus juga menyesuaikan secara undangan lebih dulu di Suprayo 02, maka kewajiban saya hadir di Suprayo 02. Tetapi ketika saya koordinasikan monggo diatur karena sama-sama jam 1, jam 13.00 itu mulai atau baru berangkat dari rumah, saya pastikan begitu. Termasuk ke Pak Ali tadi, jam 9 itu mulai acara atau GPI mulai dari rumah. Nah, kalau mulai dari rumah ya berarti saya pastikan acara terus mulai jam berapa. Jadi memang ini di Suprayo 09 sudah saya ngecek Bapak Ibu kemarin jam 9:15, undangan jam 9:15 ada orangnya, tidak ada orangnya saya mulai. Muhammad Fauzin SAGMAG PD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalana al-'ahdi wal-farisin wal-maqbulin kullu 'amin wa antum bi khairin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin alladziina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kaadhimina al-ghayza wal 'aafina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin.
Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasaffarani illa ghufiralahuma qabla an yatafarraqa. Sadaqallahu alaihi wa sadaqan nabiyil karim amma ba'd. Yang memuliakan para alim, para ulama yang terhormat Ketua SPRP Kota Semarang, Bapak Dia, Kepala Sekolah SMP IT Angkatan Muda Gusti Fatimah luar biasa, Ketua MGMP Suraya 11, sekretaris serta jajarannya yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita panjatkan yang mana pada hari ini kita semuanya masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan mampu bertemu kembali dalam kondisi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam ala kita sanjung kepada Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatul ummah dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus merespon apa yang disampaikan oleh Ketua GMP, Ketua GMP Suprayon, kepala sekolah, dan juga harapan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu, setelah kita proses puasa Ramadan, kita mengalami 3 proses training. Training yang pertama fokus kepada psikis, yaitu 10 hari pertama. Dan itu anak-anak kita ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Yang kuat berarti dari sisi kualitas fisiknya clear. Kemudian training yang kedua 10 hari berikutnya mengalami pelatihan yang kedua, di samping fisik plus psikis. Jadi tidak hanya terkait dengan makan dan minum, tapi plus hal-hal yang mengurangi dan menghilangkan bahaya puasa. Nah ini juga guru-guru yang muda-muda tantangannya. Kalau yang tua-tua mungkin sudah clear. Kalau Pak Din termasuk tua pemuda, setengah tua setengah muda. Kalau SMP banyak guru-guru muda, ada juga banyak guru yang sudah tua-tua. Tapi kalau SD muda-muda, ya, luar biasa. Kalau SMP ada yang tua dan yang muda. Nah ketika training yang kedua itu di samping mampu menahan makan, minum, plus hubungan suami istrinya sendiri pada siang hari, itu mampu menahan hal-hal yang mengurangi dan menghilangkan bahaya puasa. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, karena hal-hal yang membatalkan puasa Bapak Ibu saya yakin sudah hafal. Yang pertama memanjang dengan syahwat. Kalau yang masih muda kan gerak-geriknya kan masih muncul. Kalau yang sudah agak tua atau sudah sepuh atau agak tua tapi bisa mengendalikan, enggak naruh. Lihat HP ada apa? Mungkin itu parno-parno karena hubungan ini bisa mengendalikan diri. Kalau itu clear berarti pelatihan yang kedua, training yang kedua clear. Saya yakin kalau guru-guru PAI clear semua ya, 1 dan 2. Artinya ketika bisa mengendalikan 1 itu tadi makan minum sudah clear insyaallah. Masa ono guru PAI sing mukah ora ono. Penting kesin-kesin ke ketua MGMP ini kan gitu. Ya apalagi tadi yang sudah siap memang gosip luar biasa. Nanti kan ke sana Pak. Nah, yang isi meleng ketua MGMP tingkat kota. Ke bawah-bawah kemana? Pak Guru PAI kok semuntah. Tapi yang kedua tadi plus dengan hal-hal yang membatalkan, mengurangi atau menghilangkan pahala puasa. Mungkin ini agak karena psikis kaitan dengan jiwa. Delok bersahabat tidak bersahabat kan seperti awake dhewe. Tapi ketika ya Allah semoknya lah hilang ya toh. Tapi insyaallah guru PAI yang itu bisa mengendalikan insyaallah. Allahumma sing amine banter katanya bisa mengendalikan sing ora banter berarti tidak bisa jadi simun Allahumma masih dipaksakan berarti. Kenapa? Inilah pentingnya dari penekanan dari Pak Ketua itu ya itu dalam rangka itu. Ya kalau kami polanya berbeda. Kalau Pak Ketua itu kan polanya punya style masing-masing. Kalau kami tetap tak dongake. Walaupun dongannya didoakan gitu.
Yang kedua Bapak Ibu sing seneng goro. Misalkan sing PNS, bojone takok, "Ono ora kemarin THR?" Ora ono, sebenarnya kan ada. Hilang enggak balane? Pak Din mungkin kan biasanya waktu dibagi kan ada ono THR barang kelana. Barang ono. Barang sekarang dia sampai 15, tak ada THR kan podo guru ora ono. Kok disampaikan mungkin Pak Sajid itu disampaikan pada istrinya, goro hilang. Nah ini Bapak Ibu. Kalau ini mungkin separuh-separuh, ono sing ijo sing ora. Atau mungkin sing ibu-ibu duwe simpenan Bapak Ibu ya. Ini simpenan mungkin nanggon apa nang kelas, nang buku dan sebagainya. Mungkin pencairan dan sebagainya. Bapak Ibu kalau pencairan bisa belajar SDIT Harapan Bunda. Bapak Ibu belajar. SMP kita aja belajar sana. Sana itu sudah menyiapkan berikan pencairan umroh Bapak Ibu. Dan sudah program yang ke 5-6 ya. Banyak. Guru-guru PAI itu umroh. Itu inisiatif dan inspirasi dari guru PAI. Tapi belajar, nggak usah saya jelaskan yang banyak-banyak. Nanti yang terdapat belajar ada Pak Sugro, ada Pak Bu siapa? Bu Alfi banyak. Itu berkaitan dengan tadi iuran-iuran. Kalau guru nggak ada potongan Pak, istilahnya nggak ada. Kalau siswa iya itu ada. Nah itu yang dikembangkan. Mengapa di sekolah itu sekarang Kementerian Agama mengembangkan yang namanya LAJIS di sekolah masing-masing. SD sudah hampir mayoritas kemarin penyerahan SK LAJIS dalam rangka untuk mengumpulkan dari anak-anak ingin berpartisipasi terkait dengan kegiatan-kegiatan agama. Nanti bagaimana kegiatan, bagaimana pelaksanaan dan sebagainya rembuk di dalamnya. Bapak Ibu bisa belajar SMK 2 negeri. Itu sampai membeli baju dan sebagainya dan ada lasnya. Nah ini Bapak Ibu bisa belajar KKP Kecamatan Pedulungan kemarin sudah dijelaskan. Cara prosesnya mungkin kemarin dari MPMP sudah dipanggil di Kementerian Agama diundang dengan BAS Kota Semarang. Bapak Ibu yang akan hormati itu yang terkait dengan goro, kata goro, terus ngrasani. Nah ini ngrasani. Iki pada gini terus istrinya Pak Baliknya ngrasani kalau Pak Cukup sing diajak sapa ngono to. Nah, kalau poso hilang pahalanya. Iya. Tapi kalau nggak puasa berbeda Bapak Ibu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati, kalau ngerasani biasanya ini agak banyak. Apalagi yang ibu-ibu. Hobi ngerasani kalau sedang ngerasani tonggone antar guru ada rukun ya ono, Pak. Guru apa? PAI juga ngelucu sekali ya. Iya, tapi menarik juga. Menarik untuk dikaji maksudnya. Tapi kalau boleh saya lihat di Kota Semarang yang di wilayah kami luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk guru-guru yang luar biasa. Rukunnya luar biasa. Saking rukunnya nanti kegiatan akan teruji pada kegiatan Idul Adha. Saking rukunnya. Tapi rukunnya cukup baik itu dengan guru lain anak rukun. Ini repot lagi. Saking rukunnya. Tapi Bapak Ibu berkembang dengan kerukunan yang lainnya. Bapak Ibu yang akan hormati, ngerasani kadang dengan saya teman, ngerasani kepala sekolah, kadang juga ngerasani pengawasi. Amri pengawasi. Kalau saya sebagai pengawas sudah siap biasa dengan Bapak Ibu. Jadi saya biasa dirasani. Jadi tadi luar biasa. Ini banyak. Itu tadi ditulisnya Pak di SMP 15. Kata-kata mutiara. Main lebar poso itu banyak mutiara. Pak Din Panasir ditulis Pak Din. Nanti di sana. Kan masih banyak kosong-kosong tuh. Nah, ditulis. Berarti orang yang terhormat itu bukan orang yang ingin dihormati. Luar biasa. Tetapi orang yang dihormati. Jadi panjenengan nguyak Pak Parja mau hadir bukan karena Pak Parja yang terhormat, tetapi karena panjenengan menjadi terhormat karena menghormati orang. Itu proses yang ketiga. Training proses yang ketiga. Jadi proses yang pertama tadi psikis, yang kedua psikis yang di dalamnya, tapi yang pertama fisik, yang kedua psikis dan fisik, yang ketiga menemukan makna hidup, peningkatan spiritualitas. Jadi Pak Din menemukan itu Pak Din. Menemukan ya. Nah, nanti dengan penyemaiannya Pak Din. Kalau di dalam konteks kita mau melihat apakah saya kemarin masuk yang satu, yang clear satu, atau yang clear dua, atau yang clear tiga. Tadi Bapak Ibu. Kalau panjenengan bisa dilihat. Sekarang Bapak Ibu ketika pas Ramadan, pas kita sholat tarawih.
Bapak Ibu merasakan nggak ketika misalnya sholat tarawih Allahu Akbar, aku arep golek imam sing surate sing pendek-pendek. Itu fisik Bang, fisik ya. Tapi ketika panjenengan, ya Allah saya kepingin 1 juz semalam, malah nguju ke MAJT, apalagi suara Injil dan sebagainya. Bapak Ibu menemukan yang ketiga. Dan pengaruhnya sekarang Bapak Ibu, kalau ibu-ibu suka yang panjang-panjang atau pendek-pendek. Ya, ibu-ibu suka yang buat aja senang yang panjang. Oh apa dulu? Nanti dipertegas ya. Kalau buat aja dipertegas, apa dulu? Ya cerdas. Jadi ketika kita sholat tarawih Bapak Ibu, pingin sing panjang dan kemudian Bapak Ibu menemukan sebuah kenikmatan, Bapak Ibu masuk yang ketiga. Bisa mampu mengendalikan dirinya, psikisnya masuk, tapi sekaligus menemukan makna hidup, kelezatan beribadah. Ini kalau guru BAI, kalau kemarin saya SD, ketemu Pak, belum ada. Tapi kalau yang kedua banyak, yang kedua. Yang satu nggak ada alhamdulillah. Yang ketiga mau ada yang ketiga, mau ada yang ketiga. Tapi ada motivasi internal tersendiri, luar biasa juga. Nah ini yang MGMP Suprayam 11, mudah-mudahan dapat yang ketiga ya. Allahumma amin. Inilah prosesnya kita ketika dalam kegiatan ini Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita menemukan yang ketiga itu Bapak Ibu, terimplikasi dalam kehidupan kita. Kalau tadi yang saya bacakan ayat ini itu tersinkron dengan ayatnya puasa yang endingnya adalah muttaqin. Ciri-ciri muttaqin kalau dalam surat yang tadi saya baca, yang pertama alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Gampang berinfak. Infak itu apa yang kita miliki. Kalau misalkan tadi ada sedekah dan lain sebagainya, kita mudah untuk memberikan, berarti Bapak itu sudah clear, muttaqin itu. Tapi masih hitung dan sebagainya. Dan sedangkan yang namanya guru sertifikasi kan ada 20% apa ya? Pengembangan diri. Di dalamnya menyangkut bagaimana mensupport kegiatan MGMP, pelatihan. Nah, kalau tadi Pak ada program Jarkasi. Kalau saya tambahi, Jarkasi kan peningkatan kompetensi spirit bagus. Tambahi jalan wisata plus dengan apa? Dengan mungkin studi banding. Nah, MGMP kalau misalnya wilayah sana, MGMP yang bagus mana? Atau MGMP yang jelek sekali pun nggak apa-apa banding. Mengapa kok jelek? Loh iya Pak, nanti untuk antisipasi. Mengapa kok bagus gitu Bapak Ibu? Jadi yang tidak banding tidak mesti bagus. Yang jelek mengapa kok jelek dan sebagainya. Atau Bapak Ibu kalau misalnya wilayah sana mana daerah mana yang bisa dikunjungi dan sebagainya. Jadi kalau kami di pengawas alhamdulillah dengan setelah di training itu, jadi Pak Haji diajak tidak diajak itu bukan urusan kami. Disinggung tidak disinggung itu bukan urusan kami. Urusan kami adalah memberikan yang terbaik untuk bisa memberikan layanan. Kalau kami itu rezeki bukan urusan di MBM dan sebagainya, bukan. Urusan rezeki malah yang dari lebih atas lebih buah kodam itu lebih luar biasa. Tugas kami adalah memberikan yang terbaik. Kalau itu mau, orang mau ya rasa diberikan. Oh kalau nggak mau kok. Kalau ingin doakan, ya didoakan. Kalau enggak ya nggak usah. Oh enggak, nambah gawean. Kalau saya gitu Bapak Ibu. Jadi kita memberikan luar biasa. Ini Bapak Ibu yang kami hormati. Dari proses ini, kami juga Bapak Ibu dampaknya luar biasa. Ketika kita melakukan sesuatu yang tadi mengambil nilai, alhamdulillah dengan izin Allah Bapak Ibu, dengan kami tidak ada membayar dan sebagainya, proses 4C sudah keluar. Alhamdulillah Allah mengganti yang lebih bagus. Dan yang lainnya banyak Bapak Ibu. Kami juga ya Allah putra putri luar biasa. Dan itulah yang perlu kita kembangkan tadi, menemukan makna hidup setelah kita proses Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, dari proses ini perlu kita kembangkan bersama-sama. Dan sekaligus kita melestarikan, membiasakan, menyemai pembiasaan yang dalam bulan Ramadan, kita tarik pada bulan Syawal. Syawal kan peningkatan. Nah, peningkatan berarti dari sisi kuantitas dan kualitas. Ketika kegiatan Ramadan ini luar biasa, kemarin ketika kita kegiatan di SMP Satrian
kolaborasi teman-teman saling berbagi luar biasa. Jadi saling berbagi Pak. Jadi itulah yang perlu kita kembangkan, rasa syukur kita. Potensi guru BK luar biasa. Kota Semar itu luar biasa Pak. Tinggal bagaimana mampu menggalinya. Inilah pentingnya MGMP. Jadi mari tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, baik Ketua Subraya, Ketua Kota, mari nuansa MGMP sebagai paguyuban ditingkatkan menjadi sebuah kelompok belajar. Syukur menjadi organisasi profesi yang khusus kompetensi berkaitan dengan kompetensi. Karena kaitan dengan advokasi sudah ada APAI, ada Pergunu, ada PGRI dan sebagainya. Penggalian potensi. Semua guru banyak. Bapak Ibu bisa belajar dengan kami Bapak Ibu. Organisasi profesi kami yang namanya Pergunu Bapak Ibu itu mandiri. Kami menyelenggarakan sampai detik ini hampir 17 kali pelatihan. Bintek itu mandiri. Dan luar biasa. Pesertanya ada 1.400. SKP itu 1.600. Benar 100 Pak. Ono iurannya juga loh Pak. Iuran kabel aja Pak. Nah itu sendiri. Kalau dari sisi pendapatan. Tapi bukan itu Pak yang kita kemauan. Artinya apa? Memberikan manfaat. Nah, oleh karena itu nanti silakan kembangkan MGMP. Memberikan manfaat apa? Nanti teman-teman akan gabung dengan sendirinya Pak. Dan syukur tepat waktu. Bapak Ibu belajar. Bagaimana untuk tepat waktu? Ini kalau Pak setelahnya Pak Ketua, pokoknya datang tepat waktu. Nah, silakan Bapak Ibu setting. Kalau di kampung-kampung, tepat waktu dimulai dengan biasanya yasinnya dulu. Apa selawatan dulu. Berarti bisa mulai. Bapak Ibu bisa belajar dengan kami Pak. Kami itu ketika pelatihan Pak, Bimtek, jam 8 mulai Pak. Dan itu channel sudah terkomunikasi se-Indonesia. Mereka itu sebelum jam 8 sudah ada 80-70 masuk. Kalau berdoa 80 luar biasa Pak. Ngumpul keselamatan 80 coba. Nah ini Bapak Ibu. Silakan setting dengan kondisi masing-masing. Artinya apa? Kalau MGMP itu apa? Oh misalkan tadi, Pak, kemarin kan kita menunjukkan kalau di KKGSD itu melakukan kegiatan taktil, pelatihan taktil. Itu mulai masuk taktil, jadi guru-guru itu tarik semuanya Pak. Tadi kan luar biasa. Ini untuk lagu tahfidnya mantap. Nah tinggal dikembangkan, disemai dan sebagainya. Nah, saya SMP ini belum terbentuk. Nah ini silakan dikembangkan. Potensi guru-guru, apalagi sudah 11. Pak Najib. Potensi itu. Mau apa misalkan Bapak Ibu, dan itu bisa dikembangkan bersama-sama. Semua guru pasti punya potensi. Wadahi di MGMP, di setting dan sebagainya. Kalau misalnya butuh yang namanya sertifikasi dan sebagainya, atau nanti guru berprestasi, ini kami informasi sekaligus. Tahun ini insya Allah nanti akan kita selenggarakan untuk GPAI berprestasi. Kan 2 tahun sekali. Dan itu mensupport luar biasa. Mensupport luar biasa. Banyak guru-guru yang muncul dari seleksi kita. Walaupun pelaksanaan ya Allah terkoyak-koyak luar biasa Pak. Pak Jia juga merasakan sendiri. Wah, mau pontang-pantingnya luar biasa. Karena mandiri dari kita, oleh kita, untuk kita. Dan itu dari proses itulah sebuah perhatian dan pengembangan yang sangat memberikan penempaan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, itu yang perlu kita kembangkan bersama-sama sekarang adalah pembiasan ketika Ramadan. 1 Bapak Ibu, literasi membaca Al-Quran. Mari mulai dari kita Bapak Ibu MGM. Literasi membaca Al-Quran. Apa kita mulai tadi dengan tilawah, apa tartil, tapi kita kembangkan. Ya, jadi harus nunggu Pak. Kita mulai jam berapa kita selesai, jam berapa kita mulai, dan jam berapa kita explore. Begitu juga supaya nanti ketika kita dalam proses pembelajaran pun begitu. Masuk jam berapa, masuk dan clear. Artinya persiapan sudah semuanya Pak. Bukan kemudian persiapan, ini RCD-nya, waduh saya ambil, waduh pulpennya tegawa, ambil, ubang, buar waktu ini tidak ada ekspresi yang disiapkan oleh Bapak Ibu semuanya di dalam proses yang lainnya dan belajar. Ini Ibu Bapak yang kami hormati, mari tadi satu berkaitan dengan literasi baca Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu, literasi untuk puasa sunnah. Kita kembangkan Bapak Ibu. Kalau kemarin sudah melaksanakan luar biasa, ini Pak saya kok belum sampai yang ke training yang kedua Pak. Dilatih Pak untuk ada puasa sunnah bulan Syawal. Ya, memang tantangannya berbeda. Kalau bulan Syawal ya Allah, Pak mulai siluk dapat 2 dan lain sebagainya. Malah mulai terus ngajar, akhirnya malah ngantuk Bapak Ibu. Ya fokusnya ngajarnya, bukan puasanya. Artinya apa? Mungkin ngambil hari Sabtu, hari Ahad ketika atau longgar dan sebagainya.
Sehingga itu juga akan meningkatkan tadi yang peringkat yang ketiga, menemukan makna sebuah arti kehidupan. Bapak Ibu yang kami hormati sekaligus bisa selalu ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati sekaligus untuk refleksi kita Bapak Ibu. Ketika kita bulan Ramadan, setelah selesai Ramadan, Idul Fitri itu kan maknanya kan kemenangan. Maknanya keceriaan, kebahagiaan. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, sekarang tinggal kita ure bersama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya kan bahagia ketika Idul Fitri. Nah, Bapak Ibu ada 3 peringkat kebahagiaan Bapak Ibu. Peringkat yang pertama, bahagia karena tadi Bapak kalau fisik Bapak Ibu, bahagia karena bar wis ora poso meneh. Anak-anak, nah ini Bapak Ibu kalau anak-anak, opo perempuan alhamdulillah sesuk oleh maem, wis oleh maem iki, Pak. Itu ekspresinya. Tapi kalau guru PAI insyaallah enggak sampai ke sana. Insyaallah. Mudah-mudahan atau mungkin alhamdulillah maem lagi berarti masih fisik, Pak. Hubungannya masih fisik. Atau bahagia yang kedua. Bahagia yang kedua itu mampu menjalankan secara maksimal. Ya poson tutup. Kemudian Bapak Ibu juga melakukan kegiatan yang lainnya juga jalan. Tupoksinya jalan. Ini yang kedua, bahagia. Yang ketiga Bapak Ibu, bahagianya karena mampu melaksanakan full dengan lengkap plus dengan uborampenya. Kesunahan-kesunahannya. Malamnya yang tahajud, meraih dengan Lailatul Qadar. Sami takoi, alhamdulillah ya Allah aku iso ngatamke ping 2 juz. Ngatamke ping 3 kali. Ya Allah nikmatnya luar biasa. Ini yang ketiga, Pak. Sehingga ketika bulan Ramadan selesai, mereka bersyukur ya Allah kenikmatan luar biasa karena nanti Allah akan memberikan kepada kita hikmah yang besar. Baik setelah selesai Ramadan atau ketika besok bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kelas fisik kayak gini, panjenengan kemarin bahagianya apa yang ketiga? Apa yang kedua? Atau yang pertama? Bapak Ibu bisa diambil. Kalau yang pertama Bapak Ibu berarti berkaitan dengan fisik. Yang kedua tadi yang tidak kami sampaikan. Dan yang ketiga Bapak Ibu sudah menemukan makna hidup sekaligus pasca kehidupan yang akan datang. Ini Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan. Nanti silakan untuk diulik, dikembangkan dan sebagainya. Dan juga untuk anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bahagialah bagi guru-guru di dalamnya adalah guru PAI yang mampu menjalankan puasa Ramadan itu dan memberikan implikasi dalam kehidupannya dan tadi Bapak Ibu pengaruhnya kepada anak kita. Kami berikan apresiasi Bapak Ibu ekspresi kemarin ada sudah mengembangkan program baru kegiatan Ramadan halal bihalal sak sekolahan luar biasa. Tepuk tangan untuk guru-guru PAI yang inisiasinya. Ada juga yang dikembangkan Bapak Ibu salaman ke tetangga sekolah. Ada nggak ya tetangga sekolah? Kemarin SMP itu Harapan Bunda. Luar biasa. Tepuk tangan untuk SMP Harapan Bunda. Ada SMP jenengan salaman tetangga di sekolah. Perumahan. Tambahi mungkin kalau Pak perumahan dan sebagainya tokoh masyarakat sekitar ada Bapak Ibu? Ya. Tokoh masyarakat sekitar RT RW ke pengawasnya. Harapan Bunda luar biasa. Tepuk tangan untuk Harapan Bunda. Artinya apa Bapak Ibu? Panjenengan mengkreasi sendiri, kemudian mengajak teman-temannya. Tadi Bapak Ibu, yunfikuna fisarrat wadharra. Dalam kondisi itu Bapak Ibu meninfakkan waktunya untuk mengkoordinir teman-temannya. Kemudian yuk kita silaturahmi. Disampaikan oleh ketua. Ya Allah, manfaatnya komunikasi silaturahmi. Ini hadis sahih dan jelas manfaatnya. Bapak Ibu, kami ambil salah satu manfaat. Kami kemarin Bapak Ibu silaturahmi ke Banyumas. Jangan-jangan ya waktu keselip wal. Ketemu ya Allah, ketemu dengan guru dokter kedokteran. Pingin Pak saya itu kepingin mengembangkan ini Pak. Ya Allah bisa kami kembangkan nanti Bu.
dengan kegiatan kami. Temu dengan ikatan sarjana. Ya sarjana, Pak saya itu ingin ada kegiatan ini, oke pinter Pak. Berkaitan dengan apa? Beasiswa ke luar negeri. Ya Allah Pak, kita ketemu, nanti kita adakan sebuah kegiatan bersama. Itu silaturahmi. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, mari dengan silaturahmi ini pun Bapak Ibu pandai-pandailah mengambil manfaat. Kuncinya dengan sesama teman jangan hanya berhenti siapa namanya, anak epiro, nangendi, jangan berhenti situ. Ketika misalkan anak epiro di mana? Oh ada di sekolah ini. Kok iso sekolahan apik ya? Carane piye? Dapat ilmu Pak. Dan ada yang muncul kan produk pamer Bapak Ibu. Produk pamer anakku nangis dan sebagainya. Bapak Ibu ambil jangan dari sisi kelemahannya. Pakai pamer. Jangan begitu Bapak Ibu. Ambil kelebihannya, informasi nang sekolah nang ya Allah aku juga ingin anakku sekolah nang kono. Bapak Ibu menanyakan bagaimana caranya sehingga anak itu sekolah di sana. Ambil kelebihan dalam berkomunikasi Bapak Ibu. Sama-sama kita berkomunikasi, ketika kita mencari kelemahannya, podo bae kesel Bapak Ibu. Tapi ketika kita mengambil kelebihan, dan pasti setiap orang ada kelebihannya. Bapak Ibu berkomunikasi. Ya Allah, aku barusan kemarin hatam Quran. Ya Allah, Pak, sekolah nang ndi, ngondok nang ndi, nang omah dhewe. Lah kok iso? Caranya bagaimana belajar Bapak Ibu? Ya Allah, anakku anglep pol, Pak. Lah napa dolanan game wae. Tonggoku kemarin barusan nonton HP, alhamdulillah tak sebul ping 3, alhamdulillah sekarang wis ora dolanan HP. Nah, jenenge nggonku nang ngebul anakku sekali sebul Bapak Ibu sekalian menuju dolanan HP umpama semacam itu. Ini Bapak Ibu. Jadi tidak hanya berhenti ketika pada sisi komunikasi tapi juga nilai-nilai dalam komunikasi itu Bapak Ibu. Dan ambillah kelebihannya. Ibu Bapak yang kami hormati, tadi tali silaturahim kita ambil dan bangun bersama-sama, dan itu Bapak Ibu ketika kita mampu menghasilkan dan mengembangkan dari komunikasi silaturahim inilah dengan halal bihalal dan luar biasa dalam hadisnya ketika kita bertemu ya tabiane fayata sofahani, diampuni keduanya sebelum berpisah. Nah ini kan kami kan sekaligus dalam pengembangan moderasi beragama Bapak Ibu, karena anak-anak kita, lah ini yang di sekolah kita, anak-anak kita itu ketika ke masyarakat, laki-laki perempuan kan bersama. Nah, ketika salaman, laki-laki perempuan juga sama-sama. Cuma berbeda ketika dengan laki-laki salaman dengan perempuan dan lawan jenis dengan isyarat. So, tempat kami ada, Pak. Pertama dipisah, laki-laki sendiri salaman, laki perempuan sendiri salaman. Barang itu gede, iki anak sopo? Orang ngerti, Pak. Tonggone. Sekarang kan kami rubah Bapak Ibu, ketika semuanya silakan untuk bertemu dan dengan cara yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu dan sebagainya, sama laki-laki sama lawan jenis, ketika berbeda dengan isyarat dalam rangka untuk mengenal sekaligus ikut mendoakan. Ketika kita bertemu di dalamnya muncul doa yang menarik Bapak Ibu. Ketika kita sudah proses tadi planning satu, kedua, ketiga, luar biasa Pak. Kita tidak minta memohon ampun kepada Allah pun Allah sudah mengampuni dosa kita. Yang berikutnya kita melakukan kebaikan dilipat gandakan. Luar biasa. Setelah proses berikutnya kita dizakatkan, zakat memperoleh Lailatul Qadar. Ya Allah, kondisi kita benar-benar fitri, benar-benar suci. Ketika kondisi kita bersih suci, Bapak Ibu, kerentetnya belum omongan itu, baru kerenteknya itu sampai ke Lauhul Mahfuz. Nah inilah Bapak Ibu, makanya anak-anak kok kita membantu silaturahim, syukur kau tadi Pak pertama minimal di sekolahan, berkembang ke rumah, berkembang ke tokoh-tokoh masyarakat, artinya apa? Menjemput bola kebahagiaan tadi, fadilah tadi untuk membekali anak kehidupan yang akan datang. Karena Bapak Ibu, tantangan yang akan datang luar biasa Pak. Inti untuk sekarang saja Bapak Ibu terkait dengan IT. Kita kewalahan. Orang tua kewalahan. Ketika anak itu sudah kecanduan game, tengel-tengel. Luar biasa. Apalagi komunitas masyarakatnya Bapak Ibu.
Kemarin bulan Ramadan saya juga survei, baru pemula anak-anak orang yang berkeluarga ekonomi belum begitu mapan, tetapi karena komunitasnya di situ main slot dan sebagainya, game di atasnya game, Bapak Ibu, ternyata banyak perjudian di internet. Mereka membontak komunitas, tak kira sih malam-malam udah ngaji apa berdoa salat tahajud dan sebagainya, ternyata dong golek game untuk memperoleh hadiah. Yang terjadi adalah malah utang tonggone untuk bermain slot ataupun perjudian-perjudian berbau game. Iki Bapak Ibu, tantangan ke depan lebih ngeri lagi. Makanya butuh support, butuh doa, butuh semangat dari kita semua karena ikhlasannya setelah proses bulan Ramadan yang kita sama-sama menemukan sebuah makna kehidupan. Itu Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks yang lebih besar dan silakan untuk dilanjutkan kegiatan MGMP-nya. Jangan berhenti ketika pengawas selesai terus pulang. Nah, Bapak Ibu produktifkan. Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran yang dikembangkan di KKG SD. Luar biasa, Pak. Saling berbaginya itu luar biasa. Nah, ini misalkan mengkaji kaitan dengan hadis Mami Muslimah ini. Nah, bagaimana dalam konteks kan sekolah-sekolah yang di SD negeri, piye caranya untuk mengembangkannya dan lain sebagainya. Ini menjadi harapan kita bersama-sama dalam konteks yang lebih luas. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat untuk BGMP Ria terus berkreasi dan menghasilkan karya-karya terbaiknya untuk diri, bangsa dan negara dan anak kita tercinta. Dari kami sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ya Rabbi salli alaihi wa sallim Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Istiqomah.